Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Oke kak, kita ketemu lagi di Teknopreneur 4. Kita sekarang masuk ke sesi model bisnis berdasarkan kemitraan. Ini gampang banget sebetulnya karena kakak sudah sering membahas ini di paling tidak saat kita ketemu di e-commerce ya. Oke. Kita akan bahas 4 model bisnis berdasarkan kemitraan. Ini ada yang disebut dengan B2B, ada juga B2C, ada C2B, ada C2C. Bahkan ada tambahan lagi B2G, B2G ya, ada C2G. Tapi daripada kakak Ode alias kebanyakan, kita akan ngebahas 4 dulu aja. Oke, B2B ini adalah satu bisnis atau model bisnis yang dibangun kemitraan dengan pebisnis lain. Artinya, transaksi pembelian dilakukan antar pebisnis, baik dilakukan perusahaan manufacturer dengan distributornya atau distributor dengan retailernya. Paham ya? Jadi ini antara sesama, bayangkan aja kalau ini sesama pabrik besar atau sesama pemain besar karena ini bisnis to bisnis, perusahaan ke perusahaan. Contohnya antara Samsung dengan aplikasi LE. Jadi meskipun sama-sama bergerak di bidang gadget, nah Samsung ini banyak menjual berbagai produk yang digunakan Apple untuk membuat iPhone. Jadi sama-sama perusahaan besar, mereka saling bermitra. Itu disebut dengan B2B. Business to business. Oke, next ya. B2C, business to consumer. Nah, kalau yang ini pebisnis menjual produk mereka langsung kepada konsumen akhir. Jadi ini bisa menjangkau lebih banyak jenis bisnis yang bisa dilakukan secara online, terutama banyaknya toko online yang menjual berbagai kebutuhan konsumen. Ini contohnya UMKM kuliner, penjual langsung yang menjual produknya kepada konsumen. Nah, ini kan disebut dengan bisnis to bisnis. Kalau perusahaan menjual langsung kepada usernya, itu bisnis to consumer dari perusahaan ke pelanggan langsung. Nah, contohnya tadi ya, kalau UMKM atau penjual-penjual deh gitu, yang besar gitu, jualan langsung ke pembelinya gitu ya. Kemudian kita langsung masuk ke konsumen to business. C2B atau model bisnis ini justru kebalik ya. Kalau tadi kan B2C itu perusahaan ke pelanggan. Nah, kalau ini dari pelanggan atau dari konsumen kecil jualan ke bisnis besar atau ke perusahaan. Bingung? Enggak lah, ini kan udah beberapa kali kita bahas juga ya. Di dalam e-commerce juga ini ada. Jadi kalau yang model bisnis C2B ini memungkinkan konsumen langsung jualan produknya dia ke pebisnis. Jadi nggak cuman barang atau jasa doang ya. Ini bisa aja jualan data, kalau data analis gitu. Kalau kemudian partisipasi dengan bantuan promosi atau lain-lain. Ini contoh-contoh nih. Kita langsung main ke contoh aja nih. Kalau kita jualan langsung produk digital, kita jualannya pakai situs-situs mikrostok gitu ya. Ini biasanya pemilik toko bisa mengunggah hasil karya pribadinya dia itu untuk dijual kepada bisnis, kepada perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan besar atau lain-lain itu bisa aja gitu. Pakainya bisa di iStos, iStock Foto, Masya Allah susah amat ya. iStock Foto dan lain-lain. Jadi ini kayak Shutterstock dan lain-lain nanti kita akan bahas lebih dalam kalau apa aja sih yang disebut dengan consumer to business. Karena apa? Ini peluang bisnis untuk mahasiswa juga. Jadi nggak usah kita nunggu punya perusahaan gede, tetapi kita sebagai konsumen alias biasanya kita sebagai konsumen kita seorang gitu kan bisa kita yang jualan produk kita langsung yang justru dibelinya nanti sama perusahaan besar. Oke?
Oke, kita langsung masuk dulu ke konsumen to konsumen, C2C. Ini C2C ini menciptakan transaksi penjualan produk dari satu konsumen ke konsumen lainnya. C2C, C to C, konsumen to konsumen, gitu ya, gampang ya. Nah, kalau yang ini biasanya pakainya itu jual belinya pakai platform. Ini sih kita hari-hari udah make ya, karena ini salah satunya ada OLX, kemudian Shopee, Tokopedia, atau mungkin sekarang TikTok Shop gitu ya. Nah, ini adalah konsumen to konsumen. Jadi dari konsumen jualannya ke konsumen. Di dalamnya situ juga bisa aja ada eh, C2B, konsumen jualan ke Gramedia, siapa tahu bisa kalau kita jualannya mungkin naskah atau segala macam. Tapi ada juga B2C di dalam marketplace ya. Kenapa? Karena ada yang market besar seperti Gramedia jualan langsung kepada konsumennya. Kemudian ada juga Matahari Mall jualan langsung kepada konsumennya gitu. Itu di dalam marketplace. Tapi kebanyakan itu C2C. Jadi ya biasalah pedagang-pedagang kayak saya lah ya gitu. Saya kan konsumen aslinya, tetapi saya juga jualan. Tapi saya jualannya ke konsumen lain juga gitu loh. Saya pasarnya adalah C2C. Saya jualan ke emak-emak yang punya anak. Saya jualan buku kepada kepada pembeli saya yang mungkin punya anak-anak karena saya jualan buku anak gitu loh, langsung ke konsumennya. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita akan sedikit bahas tentang C2B. Konsumen di sini bertindak sebagai pemberi produk atau layanan bagi sebuah bisnis atau perusahaan ataupun organisasi. Model bisnis C2B fokusnya menghasilkan nilai dari basis pelanggan dengan ide crowdsourcing. Apa yang dimaksud dengan crowdsourcing? Ini adalah metode yang digunakan untuk menampung banyak orang yang ingin melakukan sesuatu untuk sama-sama mencapai suatu tujuan. Nah, mereka ini bisa membagikan informasi, melakukan pekerjaan yang diminta, melakukan diskusi di forum yang disediakan, baik itu website, media sosial, ataupun aplikasi. Nah, biasanya di masing-masing individu yang bergabung di dalam satu crowdsourcing ini, biasanya kebanyakan mereka adalah freelancer. Ini bentuk-bentuknya dari pekerjaannya itu macam-macam ya. Ada yang menawarkan dubbing. Nah, ini saya mau banget nih sebagai sampingan ya. Pekerjaan sampingan kita sekaligus hobi. Saya suka olah vokal. Saya bukan penyanyi, tetapi saya suka olah vokal. Maka saya kepengen menawarkan jasa saya di dubbing sebagai dubber, gitu ya. Eh, yang mengisi suara kadang di film kartun atau mungkin di sinetron atau di mana aja atau mungkin voice cover ya, kita ngisi iklan dan lain-lain. Nah, itu salah satunya kita bisa masuk ke dalam crowdsourcing ini. Satu situs macem-macem ya bentuknya. Nanti teman-teman bisa searching sendiri juga apa aja bentuknya gitu. Nah, kalau yang suka fotografi atau mungkin spesifikasi saya bisa bikinin video profil UMKM atau apa, itu bisa banget. Jadi ini macam-macam, tidak hanya satu macam. Biasanya di dalam satu crowdsourcing ini ada macam-macam. Ada yang mungkin menawarkan jasa untuk belanja personal shopping. Itu juga ada, atau beda-beda terserah. Atau saya mau menawarkan jasa pemburu koleksi, mungkin mainan antik, itu bisa macam-macam. Dan nanti pembelinya ya tinggal cari mereka tuh sebetulnya butuh apa, nanti akan ketemu dengan masukin kata kuncinya, biasanya nanti akan ketemu, oh saya butuh nih orang yang
voice cover gitu ya untuk iklan saya, suara iklan di iklan saya nih gimana nih? Ya udah tinggal cari di situ nanti akan ada beberapa pilihan gitu ya. Oke, nanti kita akan lebih detail mengenai crowdsourcing itu seperti apa aja. Ada yang di bidang desain, ada yang di berbagai macam ya. Ada yang di IT, kemudian ada di software and development, ada juga yang jadi satu semuanya itu juga ada. Oke, kita akan nanti membahas lebih lanjut lagi di part yang kedua. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part yang kedua.